Halo, kita jumpa lagi bersama saya, pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin memberikan edukasi tentang sikap dan perilaku hakim yang dilarang oleh hukum atau undang-undang. Kali ini saya ingin memberikan edukasi terhadap sikap dan perilaku hakim yang harus Anda cermati. Ya, kebetulan pada proses persidangan yang menghadirkan terdakwa, ketua majelis hakim membanting palu dengan cara keras, ya, sambil mengusir terdakwa. Oleh karena terdakwanya menolak atau memprotes hakim, di mana hakim menyidangkan perkara yang semestinya norma larangan sudah ada. Hakim yang memiliki kepentingan dilarang mengadili perkara tersebut, di mana perkara ini bisa naik ke persidangan atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menggunakan surat tugas. Ya, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo memerintahkan bawahannya untuk membuat laporan polisi. Yang dirugikan adalah lembaga peradilan negeri Sidoarjo. Padahal kita tahu terhadap materi laporan yang menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi haruslah korban langsung atau orang, bukan lembaga, bukan badan hukum yang harus melaporkan. Nah, namun nyatanya yang melaporkan adalah Ketua Pengadilan atas nama Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, ini tentu ini ada penyesatan hukum, di mana pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3 tentang unsur penghinaan atau fitnah, ya, hoak. Nah, yang melapor adalah lembaga. Apa kerugiannya lembaga itu? Pada negara itu, lembaga itu adalah perwakilan dari negara. Jadi sekali lagi saudara, ini adalah persidangan, kebetulan saya bersama istri. Kami adalah advokat, ya, yang disidangkan dengan Undang-Undang ITE. Tapi kami terus melawan. Untuk itu silakan Anda simak, Anda ikuti ini videonya, cuplikan video supaya Anda bisa mengerti apa yang menjadi penyebab. Ini perlawanan cukup keras. Itu kemudian Mahkamah Nomor 032 tentang apa? Tentang pemeriksaan berkas yang mengira pada waktu jaksa mendaftarkan kepada kepaniteraan, ya, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada majelis. Lihat. Ini adalah sikap hakim yang dilarang oleh undang-undang. Lihat mengusir. Perhatikan bahwa dia mengusir terdakwa. Jadi kalau hakim sudah mengusir terdakwa, artinya pemeriksaan selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi, siapa yang bisa mengkonfirmasi tentang keterangan saksi? Nah, jadi sekali lagi sikap dan perilaku daripada hakim ini itu jelas bertentangan dengan KUHP pasal 158. Kemudian SKB, surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial, ya, di mana
sesuai dengan SKB ya nomor 047 ya Mahkamah Agung tahun 2009, sedangkan KY nomor 2 SKB tahun 2009. Dan di sana ada pedoman panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang namanya peraturan bersama ya nomor 02 peraturan bersama ya tahun 2012. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk-bentuk arogansi kesewenang-wenangan. Di dalam undang-undang tersebut ya telah melarang bagi hakim untuk mengeluarkan atau menunjukkan sikap yang tidak pantas kepada pihak-pihak yang berperkara. Karena itu kepada sahabat pengacara Guntur Laremba ya sudah waktunya kita belajar hukum. Jadi kalau memang tidak benar kita tolak, kalau dipaksa kita lawan, dan kami sekarang sedang melawan. Kami sebetulnya punya perkara ini jauh lebih keras daripada perlawanan dari Habib Rizik ya, karena kami dilaporkan oleh ketua pengadilan, diadili oleh pengadilan pelapor, dipimpin oleh hakim yang juga merupakan bagian daripada pelapor. Bagaimana mungkin? Sedangkan norma larangan sudah jelas, hakim dilarang mengadili perkara yang memiliki kepentingan atau konflik kepentingan. Ya, jelas. Kami sangat keberatan untuk mengikuti persidangan dan kami sudah mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke pengadilan lain. Kalau memang perkara ini mau tetap dilanjut walaupun tidak sesuai dengan asas legalitas, kami siap untuk mengikuti. Tapi apa? Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena ini laporan mereka punya kepentingan, mereka tidak pernah mengajukan ke Mahkamah Agung. Padahal oleh Mahkamah Agung sudah mengatakan, mengirim surat ke kami bahwa ini adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kami menghormati hukum. Tetapi kalau hukum itu tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan, maka kami tentu akan melawan. Ya, sekali lagi, prinsip-prinsip dalam mengadili perkara, terutama perkara pidana, itu yang dikedepankan adalah asasi manusia, bukan kewenangan hakim. Perlu diketahui bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Untuk menegakkan hukum, semua ketentuan hukum, norma larangan, dan batasan kewenangan haruslah difahami dan dijadikan sebagai pedoman maupun rujukan bagi penegak hukum dalam menjalankan kekuasaan yang sah. Itu. Pengadilan adalah rumah hakim dan wilayah kekuasaan kehakiman, tempat mengawasi dan memeriksa kebenaran formil para aparat penegak hukum menjalankan kekuasaan yang sah. Ya, kekuasaan yang sah itu adalah aturan, serta menguji kebenaran material terhadap bukti-bukti pendukung yang berkesesuaian dengan objek sebagaimana diajukan oleh jaksa pengacara negara. Ya, objek B hukum mengadili para pihak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dihadapkan di muka sidang. Hakim menjadi wasit. Ingat, hakim itu menjadi wasit yang netral antara pelaku ya terdakwa dengan korban. Nah, bagaimana mungkin hakim bisa mengadili kita dengan seadil-adilnya kalau itu laporannya dari mereka? Ya, jadi sekali lagi kami selaku penggiat hukum, pejuang kebenaran ingin mengajari, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kebetulan ini perkara kami sendiri. Saudara, teman-teman rekan sejawat yang mengikuti acara ini, Anda beruntung. Karena apa? Anda mendapatkan edukasi dari orang yang mengalami langsung. Yang di luar sana itu kan mereka cuma cerita apa yang dialami orang lain. Kalau apa yang saya ceritakan di sini, ya, adalah apa yang terjadi, apa yang kami alami. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, sering membela klien. Saya juga membela diri sendiri. Dan ingat, saya sudah pernah lolos
bebas murni atas kriminalisasi. Ini luar biasa. Untuk itu kita jumpa lagi di masa yang akan datang di episode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.